الفاتح المرسل وحبيب الشافعين رسول الله صلى الله عليه وسلم والشافعي محمد رشد بن عبد الله البنجري والأرض الشام والكشف والأنوار بن إسماعيل وروه والدي شاهد بدر الدين يحيى مزيني والأرض الشام ومزيني بن عبد الغني والحبيب محمد بن معبود والمهفاد الحبيب علي بن المعبود خصوصا لروي صاحب الكتاب سير السريع العليم العلامة الشيخ عبد الصمد البني رحمه الله تعالى وأرضاه أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن يريد درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بأموالنا في الدارين آمين. Dan selain daripada itu, para malaikat meminati untuk bersahabat dengan mereka dan rela menghamparkan sayapnya untuk mereka berjalan di atasnya. Ini orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat rela menghamparkan sayapnya untuk mereka berjalan di atasnya. Dan segala yang basah dan yang kering memintakan ampun untuk mereka, sehingga ikan-ikan yang ada di laut dan segala binatang buas dan binatang ternak dan langit dan segala bintang gemintangnya, artinya bintang-bintang, semuanya memintakan ampun untuk mereka. Ini artinya kelebihan dan keistimewaan yang luar biasa. Nah, ini bagi orang yang berilmu, menuntut ilmu. Segala kelebihan ini adalah berpuncak karena ilmulah yang dapat menghidupkan akan mata hati daripada butanya. Nah, jadi kalau orang yang berilmu hidup mata hatinya, berarti sebaliknya orang yang jahil buta mata hatinya. Dan yang menerangkan akan hati daripada kelemahannya, dan yang menguatkan badan daripada lemahnya, dan yang menyampaikan seseorang kepada martabat orang yang abror. Abror yaitu orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bakti kepada Allah dan Rasulnya, itu orang-orang yang abror. Dan yang meninggikan ia akan derajat seseorang, itu orang yang meninggikan akan derajat seseorang. Memikirkan ilmu itu yaitu menyamai puasa sehari-hari, dan memutalaah ilmu itu menyamai akan beribadah semalam-malam, artinya beribadah semalaman suntuk sampai subuh beribadah. Dan dengan dia kita taat kepada Allah Ta'ala, dan dengan dia kita menyembah dan mengesahkan Allah, dan dengan dia kita boleh menjadi orang yang wara'. Dengan dia kita dapat menghubungkan silaturrahim, dan dengan dia kita mengetahui halal dan haram. Ilmu adalah imam dan amal adalah pengikutnya. Dan dengan dia jadi sah suatu amal, dan dengan dia dapat kemenangan di dalam akhirat, dan dengan dia lepas dari api neraka jahanam.
Demikianlah diceritakan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini Sayyidina Mu'adz, yaitu sahabat Rasulullah SAW, termasuk juga sahabat istimewa ini Mu'adz bin Jabal. Jadi banyak kedudukan ilmu di sini yang diterangkan tadi. Jadi sahnya suatu amal ilmu. Artinya betapa pentingnya. Tidak ada gunanya orang beramal tanpa ilmu. Ditolak semuanya. Itu sudah sering kita dengar disebut dalam kitab Zubat. Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Dengan ilmu jadi sah suatu amal jadi sah. Jadi kayak apapun ibadahnya, abidnya seseorang, semalaman suntuk beribadah, puasa di siang hari, zikir istighfar kada kehitungan lagi, tapi kada berilmu, sia-sia semua tadi. Puasa sia-sia, sembahyang sia-sia dengan ibadahnya, karena diterima tadi berdasarkan tadi wa kullu man bighairi ilmin, setiap orang yang tanpa ilmu amaluhu mardudatun, amal-amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, sayang artinya kita mengabdi kepada Allah tapi tidak ada ilmunya. Maka dari itu tuntutlah ilmu, belajarlah, mengajilah ilmu yang manfaat buat diri kita, keluarga kita, bahkan sampai ke jiran-jiran tetangga kita mendapat manfaat orang yang berilmu tadi itu. Nah, jauh bedanya dengan orang yang jahil. Bagaikan langit dengan bumi. Jaraknya itu antara jahil dengan alim. Al-faslu tsani fi adabil muta'allimi wal mu'allim. Fasal yang kedua ini tentang adab-adab muta'allim. Nah, yang kedua ini menyatakan adab orang yang belajar, muta'allim, belajar ilmu, dan adab orang yang mengajar akan ilmu, wal mu'allim, mengajar ilmu. Nah, mu'allim juga bisa disebut guru yang mengajarkan ilmu. Tentu ilmu akhirat, artinya tidak semua ilmu akhirat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkannya dunia akhirat, ini yang disebut ilmu, yang disebut adab-adab muta'allim dan mu'allim. Jadi kalau di dunia ini masalah ilmu banyaklah. Ilmu apa aja banyak, sampai ilmu yang menyesatkan orang pun ada, ilmu sihir pun ada, ilmu gaib pun ada. Ilmu gaib ada juga tuh, SAG, tetalnya SAG, sarjana alam gaib, jurusan ke situ. Jadi ada yang disalahgunakannya ilmu. Nah, tapi nang SAG yang bujur ya itu sarjana agama. Agama yang mana? Ya agama Islam. Agama yang menyelamatkannya dunia akhirat. Tapi kalau sudah disalahgunakan, belajar nang gaib-gaib, bersahabat dengan jin dan hantu, nah SAG juga ya sarjananya alam gaib. Memang dari awalnya belajar menuntut ilmu untuk itu.
Termasuk aja tuh sihir, apalagi dukun, kahin, ya aja tuh ilmu-ilmu yang menyalahi daripada syariat yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu ilmu istidrot semuanya, lanjuran. Padahal menyesatkan orang, tapi dia berhasil menundukkan orang, berhasil menaklukkan orang, membinasakan orang sekehendaknya. Banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti tentang istidraj. Akhirnya diagungkannya orang itu, dikeramatkannya orang itu, dianggapnya wali juga. Padahal istidraj, nanti kita akan mengetahui itu. Dan kata Tuhan, istidraj terbesar di akhir zaman, dekat kiamat, tanda-tanda kiamat yang 10 terbesar, yaitu turunnya Dajjal. Itu istidraj terbesar kan, Dajjal. Jadi ada halu-halusan ini seperti sihir, kahin, tadi dukun, itu anak cucunya Dajjal aja masih. Dajjalnya belum. Nah itu jangan dipelajari, jangan dituntut ilmu seperti itu. Itu ilmu sesat, ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah, karena memang tujuannya untuk menyakitkan orang. Tujuannya untuk menyakitkan orang. Dan mereka bersahabat dengan jin, bersahabat dengan hantu, iblis, dan lain sebagainya. Dia tidak punya hati. Karena punya hati, artinya tidak ada punya rasa belas kasihan terhadap orang lain. Nah itu ilmu syaitan tuh, bilanya sudah ada belas kasihan karena marasnya lawan orang, itu ilmu syaitan. Jadi ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, ilmu rahmatan lil alamin. Ilmu rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil alamin yang bujur-bujur, yang benar-benar mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya itulah yang kita tuntut, dikaji di pondok, di pesantren, di madrasah, ilmu-ilmu yang lurus, yang bisa membedakan halal haram. Itu ilmunya. Nah jadi di fasal yang kedua ini tentang adab-adab muta'allim dan mu'allim lah. Orang yang belajar dan orang yang mengajar. Dua-duanya ada adabnya. Bukan hanya adab pelajar aja, tapi pengajarnya pun ada. Jangan sekahendak. Nah di sini diterangkan lagi, adapun adab orang yang belajar ilmu itu, maka yaitu terbahagi dua bahagi. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Kedua, adab beserta gurunya yang mengajar akan dia. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu yaitu 7 perkara. Oh, ada 7. Ini perlu juga kita ketahui dan kita koreksi, kita teliti. Adab yang pertama, menyucikan hati daripada sifat kejahatan dan segala perangai yang tercela di dalam hati, seperti riya dan ujub dan takabbur dan hasad dan lainnya, daripada segala sifat kejahatan, daripada segala sifat kecelaan, dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang terpuji. Nah, berapa macam tuh? Mensucikan hati dulu daripada sifat kejahatan, perangai yang tercela dalam hati seperti riya. Riya ini pamer istilahnya, pamer bacaan, pamer ilmu, iya aja tuh, pamer sholat,
bila di hadapan orang sholatnya bagus, baik, rapi, apalagi lawas. Bila kada di hadapan orang, ya sorongan sembahyang, laju, ya benar ayam matuk baras. Kalau ayam matuk baras, ayam 10 ekong amburi baras, nah berabut kalau ayam tuh tuk 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 laju, kada bertomak ninah lagi. Tuh bila orang kada melihatnya. Tapi mbah ada orang seikung berdua aja nang melihat, apalagi orang banyak, oh belawas, berdiri belawas, bacaan bagus pada biasanya, pakaian pun bagus lagi, baik lagi, berapi lagi. Mun kada ada orang, baju kaos oblong aja sembahyang. Apalagi hari panas kada ada hujan, lawasnya aja. Ada nang kada berbaju lalu, betapih aja tikas dada atau pusat diangkat sedikit tertutup, sah aja sudah aurat tertutup ya. Pang panas mana harinya aja. Nah, itu kada ada orang melihat di rumah. Tapi bila ada orang, rapinya luar biasa. Apalagi nang melihatnya tadi orang yang dicintainya, gebetannya. Kalau gebetan, pacarnya, kekasihnya. Jadi supaya dilihat oleh kekasihnya, ini orang ahli ibadah. Oh, orang ini masya Allah. Orangnya masya Allah ya. Lalu berubah aja segala-galanya, laku di hadapannya, baik. Tapi mbah di belakangnya, wah kada kalau dibaca lagi udah. Nah ini riya, hati-hati, pamer dan ujub. Ujub ya juga. Ujub itu bangga diri, angkat kepala, kada pernah nunduk, merasainya apa hebatnya. Nah, paling berat sudah penyakit ini, ujub, bangga sendiri. Orang kadada pun tetap ada ujub. Nah ini paling berat lah. Riya tadi ada orang, dia bisa pamer dan lain sebagainya. Tapi masalah ujub dalam hatinya ini, orang kadadanya bisa ujub, sorongan. Habis mandi, keluar kamar mandi, bapak biasanya bercermin. Nah, cermin kalau panduk, belap, kemudian mengaca, bersurui, berbaju, masang kopiah, kaca tuh melihat tuh. Di situ timbul ujub. Nah, ya, setan yang bisiki. Karena ada lagi nang lebih handsome boy daripada ikamnya. No. Pembungasnya artinya inya paling tampan ninya. Jadi kalau binian pembungasnya. Nah, siapa lagi yang paling cantik daripada aku di kampung nih? Akulah bintangnya. Bintang, aku bintang. Nah, aku pemutihnya. Aku paling mulus, glowing. Hidung bang, aku paling mancung. Nah, semua sifat-sifat di dalam tubuhnya ujub, bangga. Belum lagi turun, itu hanya di hadapan cermin tuh. Godaannya itu orang menjaga hati berat. Masang kopiah pulang diujubakan, dibanggakan. Nah, mana adakah kawananku pakai kopiah seperti kopiah aku? Paling larang, buatan luar negeri, kopiahnya buatan luar negeri, buatan Malaysia, buatan Singapura, buatan Thailand, apa tuh kopiah nang kandal-kandal tuh, nang tahan dibanting. Kopiah tahan dibanting kada lenyak, artinya tuh menang murah kan banyak diangkat saja sudah lenyak, apalagi dibanting.
Nah, tuh lakian kopiah. Kalau binian bang serudung, bagusnya sudah menutup aurat, jilbab, serudung. Bercermin masang serudung. Nah siapa yang menyaingi aku di kampung sini serudung aku nih? Nih lihat mereknya nih, kelihatan di sini nih serudungnya. Sesisa. Nah, padahal sisa juga. Saksi nyambat aja salah udah. Ya udah barang aja pokoknya itulah mereknya tuh. Kan sombong udah. Itu merek itu aja jutaan. Yang serudung sekipit itu berjutaan. Halus ya kalau serudung sejuta. Belum lagi merek bajunya. Maka merek-merek wah ini kada disembunyikan. Coba orang dulu tuh mereknya di dalam sini, dalam gulu sini, ada melihat bang. Kecuali kawannya sama ITH, baju apa pun lain pada orang nih, bukannya gulu, hanya tahu mereknya. Tapi wah ini sengaja dinampak-nampakkan untuk bersaing-saing. Itu wabinian ini. Jadi kada babinian aja wah ini lakian pun bersaing-saing merek. Tapi lakian bersaing-saing juga tuh merek tuh sengaja ditampaikan di belakang di anak mereknya apa itu BH BH S-nya tuh tinggal BHS BHS tuh makanya kalau dicabut tuh capnya tuh nang becap masih berjahit kau jadi buka ada nang kada kau dibuka dasar memang tok sudah betok itu hendak dia anak ke atas di bawah ada juga pulang toknya paling ke atas tetap ada juga nah, jadi mau nyenang berjahit kau jadi cabut jahitannya supaya meninggalkan ujub. Nah itu berat sudah kita berpakaian ini sudah alih dah. Tapi meninggalkan ujubnya yang berat. Tapi munkah hati kita bersih, kawa, kada mau urusi pakaian apa karena kita pakai larang kah, kada kah. Ini kada melihat merek, kada berbangga-banggaan. Yang pentingnya mensyukuri dapat kawan nukar, pakai, nyaman dipakainya nang larang tuh memang nyaman juga bang. Beda juga loh. Ada harga, ada rupa misalnya ada harga ada rupa aja kada ada harga kada berupa kada berupa ya hancur hasilnya kada bapak munnya kawan tukar merek apa aja tukar munnya sanggup ada duitnya syukuri cuman jaga hati. Itu Agim pernah kalau bernyanyi jagalah hati jangan kau nodai sambung seorang ada apa lagi ada 5 aja Agim tuh tombo hati iku 5 sama nani itu lain Agim saya pernah menyanyi itu Opik CS nyanyi. Nah, jadi penyakit hati itu ada, obat-obatnya hati pun ada. Nah, asal kita dapat menjaganya. Nah, jadi lelakian ada ujub, babinian sudahnya bebangga-banggaan. Biniannya sudah luar biasa, mulai nang anum sampai nang tuha, emak-emak, iya juga. Emak-emak ini bersaingan tas bermerek, mereknya tuh kejek-kejekakannya dia kutinya berjalan sengaja tuh kada bakal bawah lagi kayak ini. Nah, jadi kawannya melihat pindah kada melihat jadi cagat-cagat pindah kada melihat dicagat tangannya aja cengangi itu nang kawan kesian nang tasnya murah tas purunnya aja purunnya lah zaman sampai kan tas merek larang nang sikong bawa tas biasa aja nang murah tasnya sandalnya
bajunya, serudungnya, sampai ke make upnya binian tuh, seluruh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, nang bermerek sampai ke bulu mata. Nah, bulu mata pun dibanggakan juga. Ini bulu mata aku aja anti badai. Wah, bulu mata Syahrini itu anti badai, mengaramput banar. Karena kipas angin jatuh pacul. Nangka apa badai awak sorong aja terbang, jilbab terbang, serudung terbang, baju tak angkat, kada tak angkat aja rabit, tati lanjang, badai. Ini bulu mata nang halus ini anti badai aja. Nah, kalau mengaramputnya sudah luar biasa. Akun juga nukar bandang anti badai sampai puluhan juta bulu mata, puluhan juta, baik nukar sekopi sebuah bulu mata aja kenapa puluh juta, coba nukar sekopi sorong kawan untuk ilmu kesana kemari, ke majelis kemana-mana, bulu mata benar aja. Nah, itulah orang kelebihan duit ya biar dah. Kita nang kurang duitnya nih berpikir panjang, nak nukar nang macam-macam. Nah, baik nukar nang lebih bermanfaat atau lebih manfaat buat orang lain. Nah udah, kasihan orang lain yang kada mampu. Artinya jangan terlalu berlebihan lah. Syukuri apa yang ada, kita dapat memakainya, mensyukuri nikmat, tapi ingat jaga hati, jangan ujub. Nah ini baik laki-laki baik perempuan diingatkan malam ini untuk jangan berbangga-banggaan, bersaing-saing. Ini ke majelis saja bersaing-saing, terutama ibu-ibu nih, emak-emak nih, babinyan-babinyan nih, ke majelis tuh bersaing, bukan niatnya ikhlas karena Allah, mengaji kumpulan ibu-ibu. Dengar aja tuh ulun tuh. Ada nang madahakan. Jadi dengar tuh ada nang madahakan. Oh, bersaing-saingan ini. Nah, berarti kada ikhlas juga menuntut ilmu. Nang terkadang nang kasihan tuh nang laki mbari maras mengumpulkan duit tumbang tumbalik, paluh dingin keluar, kada paluh panas lagi tuh orang laki itu. Mbah kumpul duit merongrong nang bini, napa nang ditukar tas bemerek tadi itu, halus saja tasnya, puluhan juta. Itu masih ringan 10 juta, 20 juta. Ada nang 100 juta tas binian, ada nang sampai 1 M, tas sebenarnya 1 M. Entah kayak apa tasnya tuh lah, tahan banting kayak apa, tahan api kira-kira lah, tahan dicucul kah? Mun kada tahan dicucul coba apa bermiliar-miliar. Nang kasihan nang laki tadi membayari, kadang berkredit nukar bayar kreditnya nih nah. Kada cukup sebulan gaji laki habis. Apalagi laki cuman guru. Gaji guru mengajar di sekolahan, di madrasah, di pondok. Segar makan aja pas. Ada juga nang kurang, kada cukup, mau kada dapat pendapatan di lain. Nah, nang bini maka ambil terus. Belum punah lagi panci. Panci itu berasuk mulai nang ganal, halus di atas. Ya benar menara panjangnya tuh pancinya. Berapa harganya? 2,5 juta ya pancinya. Panci anti apa tuh? Anti apanya? Nang bayinya dimasak beberapa menit, tulang nang karas nang kayak aja lunyut. Entah anti apakah itu. Larang bahalus bagana.
Nang laki membayari, belum habis lagi kredit itu ambil barang nang lain, ambil barang lain pulang. Dan nang laki, apabila habisnya lah bayar kita mengkredit ini, kan? Itu nang babinian nak ada memikirkan pendapatan lakinya. Tapi mun laki mampu aja, sanggup aja, ayo senangkan bini, himungi bini. Mun kadada tadi bini nang harus paham dan mengerti. Makanya mencari bini itu nang ahli agama, fadfar bidzatiddin, kata Nabi. Pilihlah orang nang ahli agama. Ya kada ya udah tahu merongrong aja nya. Nah, jadi kita melihat perempuan-perempuan, babinian nang tolak ke majelis-majelis, nang kesana kemari tadi ikut kumpulan-kumpulan, jaga hati, betul-betul ikhlas mengaji dan menuntut ilmu. Jangan ada tulak tadi niatnya bersaing-saingan. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Nah, jadi lakiannya pun laki itu juga sama, jaga hati, jangan ria, jangan ujub, apalagi yang ketiga takabur dan takabur. Takabur itu sombong. Wah, kalau sudah sombong ini berat nih. Iblis saja sombong diusir dari sorga. Bagaimana orang yang sombong di dunia hendak masuk sorga? Di sorga sombong diusir oleh Allah. Nah, nangke apa sombong di dunia? Maharap nama sorga lah. Ada mungkin. No way. Sombong di dunia hendak masuk sorga, hendak berharap sorga. Tidak mungkin. Apa definisi sombong? Nabi sudah mengatakan, menggarisbawahi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi. Sombong itu batarul haqq, menolak kebenaran. Orang bujur, orang benar ditolaknya, kada dipercayanya. Nah, ini akhir zaman sudah banyak orang yang menolak kebenaran. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang polos, tulus, ikhlas, ditolak. Kada dipercayanya. Ini sombong berarti orang itu tuh. Nangke apapun pangkat dan kedudukan jabatannya, kalau sudah menolak kebenaran, sombong. Sekalipun dia memang orang alim, berilmu, hebat, memang tinggi kedudukannya, disanjung orang, dihormat orang, tinggi kalau kedudukannya, lalu timbul di hatinya menolak semua orang. Oh ya, aku sedang paling tinggi. Ada apa? Memadahi aku. Orang madahkan, tolaknya. Dulu aku makan uyah ya. Artinya tuhainya nih. Nah, iya. Penyarikan kebanyakan makan uyah. Dulu aku makan uyah aja. Iya, kebanyakan makan uyah ya penyarikan. Kalau dapat sedikit salah, ngengeng telinga, daur lon orang, hamok lon orang, kadang menerima apa nasihat orang. Nah itu al-kibru batarul haq. Jadi siapapun orangnya, jadi jangan merasa kita merasa hebat, sudah merasa alim, merasa pintar, segala-galanya di atas sesuatu, ini lalu sombong, lalu menolak kebenaran. Yang kedua kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ghamtun nas, meremehkan orang, menolak kebenaran, meremehkan orang. Meremehkan dengan ucapan kah? Meremehkan dengan cibiran kah? Atau cibiran? Dengan buang muha.
di hadapan orang, ya. Nah itu sudah meremehkan, berpaling. Orang anak memenderi, ya. Melihat. Tuh Nabi itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum, orangnya buta. Nabi memang lagi berpender sebenarnya. Datang Abdullah bin Maktum, Nabi kurang perhatian lah, kurang memperhatikan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi itu artinya kurang melayani, menghormati kepada orang lain yang merasa orang lebih rendah daripada kita. Nah, apalagi kita, pangkatnya di mana kedudukannya dibanding dengan Rasulullah SAW. Nah, ini ujub, takabbur. Jadi al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu cirinya udah orang sombong. Ciri orang sombong. Ini di sekolahan aja bisa terjadi lah. Kita mondok di pondok pesantren misalnya, ada awaliyah, ada wusta, ada ulia kan. Kalau sudah tingkat tinggi, ulia, kan artinya ulia tinggi dah. Awaliyah rendah, wusta tengah. Merasa sudah di ulia, apalagi kelas 3 sudah hendak lulus. Oh, banyak nak angkat kepala tuh. Ading kelasnya di bawah ini diremehkannya semuanya. Ghamdun nas. Ini hati-hati, meremehkan ading kelas. Pernah terjadi itu dengan kesombongannya. 3 ulia istirahat sekolah, keluar kelas langsung ambil rokok, ces, melikit, lipus di tingkat 2 tuh, ulia nang tingkat 2. Nah, parak habis, tinggal saya ini lagi, membuang, dimati kada, buang puntungnya ke bawah. Awaliyah melihat, pasnya keluar juga, lewat di situ melihat, ditagurnya. Awaliyah nama nagur baju pink. Nah, awaliyah kan baju pink, ulia baju kuning. Nagur awaliyah, sopan nih menyagur, kak, jangan dibuang puntung rokok, belum dimatii lagi. Tuh wadah sampahnya ada di belakangnya, wadah sampah, ada wadah sampah, coba bang matii, buang di wadah sampah. Ini dibuang di atas, gugur ke bawah. Melihat nang menagur baju pink langsung berpaling. Baju pink nagur baju kuning, jawab baju pink nagur baju kuning. Awaliyah jaranya, berarti itu ghamdun nas, meremehkan orang. Dijawab oleh nang awaliyah tadi, kak jar mun pian kada dimati puntung rokok, pian gugur akan ke bawah tuh musiah pas guru kita lewat di bawah, kena kepala sidin, bekukus kepala sidin. Kebakaran kopiah sidin. Pas pulang gurunya kopiah jangang, mana ya ampun dah. Karing pulang kopiah jangangannya langsung menyala. Guru berjalan sampai ke kantor, nang lain guru nang lain heran. Kenapa guru bekukus kepala guru? Ya sekali diperiksa puntung rokok di atas ini nih, menyala. Kada ketulahan kan ini membuang ini. Guru seorang di bawah berjalan, ditagur sarik, malah awliyah menagur aja, unda ulia udah, sombong. Nah ini takabbur, hati-hati itu. Nang kayak apa ilmu sudah sampai ulia tingkatnya udah, kitab berapa kitab udah tamat,
mulai awaliyah, wusta, kuliah, beganti kitab tuh. Kada dipakai ilmu tawaduknya, kada ada. Aturannya tuh terima kasih. Melihat orang menegur, halus kah, ganal kah, rendah pada sorong kah, siapakah. Jangan melihat orangnya, lihat ucapannya. Oh, aku nang salah. Maaf, khilaf. Langsung turun, ambil, matikan. Kada kena orang musia, ada daun nang karing, musia, ada kertas nang karing, benyala, sekolahan sorong nang terbakar. Sorong sekolah di situ sembarangan buang puntung rokok. Nah ini sedikit halus saja itu bendanya tuh puntung rokok, tapi bahayanya besar, bisa kebakaran. Ini yang baru-baru terjadi tuh di pom bensin, puntung berokok, pok dia membuang, kalau dimatiin lagi. Siapa nang saring? Nang isi minyak berjejer tuh, nah, turunan langsung ditamparinya. Wah. Bungul padang ini aja, hendak terbakar semuanya angkat sini aja, anda belum mengisi lagi aja. Anjaknya sudah mengisi, bisa ini buka juga, anda belum mengisi lagi aja, mesti terbakar. Ada sampat, turun ditamparinya. Artinya besar nih, kecil aja bendanya, tapi membahayakan, meledak tuh bisa menyala. Nah, jangan dengan sombong. Nah, jadi ingat tuh bagi perokok-perokok, nah perokok-perokok berat, sudah tuntung silakan berokok, kalau ditangati berokok aja sesuai aja, tapi tuntung matikan, jangan sembarang buang, matikan dulu, matikan pun bujur-bujur matinya di tempat nang memang mematiin nang supaya kada penyala, kada kebakaran, jangan di baju kawan matiin. Nah itu dibuang di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Dua pulang ada aja tempat sampah. Nah itu baru puntung rokok. Apalagi yang besar, makan pisang kulitnya bahaya, buang di jalan, teranjah orang, rabah, kepala orang gugur, bocor atau pecah, bisa mati orang, terhampas kepalanya gara-gara terlingsir kulit pisang dijajak. Nah, itu baru kulit pisang. Belum lagi nang ganal-ganal kulit durian, musim durian tuh. Ulun pernah seorang mengiringi mobil di muka beiringan nih, musim durian, nyamannya membuang kulit durian keluar kaca. Oh, bijinya, oh kulitnya dibuang juga. Orang musia, orang bersepeda motor di belakang, rabah, teranjah biji durian, teranjah kulit durian. Coba simpan dulu di mobil tuh, ada kresek plastik, buat dulu di plastik, sudah banyak, singgahkan di tempat sampah, buang, apa ngalihnya, jangan dibuang di luar kaca. Ini adat kita Indonesia yang kayak ini bang, udah. Coba di luar negeri, Singapura, Brunei, Malaysia, wah, membuang kaca, puntung rokoknya tuh keluar kaca membuang. Kada lawas tuh di muka menghalangi tuh, chip menghalangi. Padahal kada ada polisinya, timbul datang aja menghalangi. Oh, orang CCTV semuanya di mana-mana melihat. Oh, dendanya langsung, tilang langsung. Nah, itu baru puntung rokok yang dibuang. Di sini kulit durian tadi dibuang juga. Oh my, urun banar. Ya nang jalanan sabak, jalanan sampah rusak macam-macam. Kitanya nang kada sadar-sadar nang orang Islam an-nadhafatu minal iman tuh kada memakai. Padahal orang luar Singapura tuh orang Islamnya kada banyak, dikit, tapi memakai masalah an-nadhafatu minal iman, kebersihan, bersih jalan. Kada melihat sampah-sampah, mun kita ini sampah menggunung di pinggir jalan. Pinggir jalan raya ada aja sampah bertumpuk. Ini petugasnya pulang kada mengambil, bosnya kada nyuruh. Bakait aja berataan tuh. Nah, ini mah hendak bersih, rakyatnya membuang sembarangan, petugasnya pulang teledor, kada mau kerja yang bujur-bujur.
Ya, inilah udah keadaan dunia. Nah, jadi berat sudah masalahnya. Mau tuh kerjasama, memakai ilmu, aman, damai, tentram, baik, bagus, semua. Oh, panjang lagi nih penjelasannya, baru ujub dan takabur dan hasad dan lainnya daripada segala sifat kecelaan atau yang tercela. Sampai sini aja dulu nih. Ini panjang lagi karena pulang pembahasannya. Ya, mudah-mudahan kita dapat selamat dunia akhirat, dapat memakai ilmu yang kita dengar, dapat kita amalkan supaya kita menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan benar, mendapat ridha Allah dan Rasulnya. Akhir hayat kita mesti husnul khotimah dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu harapan kita, hidup di dunia dengan baik. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك